بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع سنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ma'arij Telkom yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam segala keadaan, menjaga kita dalam segala situasi. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau lakukan di bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk, di antara yang beliau lakukan di bulan suci Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini sangat penting sekali jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Masyaallah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Di luar bulan suci Ramadan, beliau juga menjadi orang yang nomor satu. Ajwadun nas. Ya, orang yang paling dermawan. Kemudian dikatakan kedermawanan tersebut semakin mengkristal, semakin melejit, semakin menjadi-jadi. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Artinya kedermawanan tersebut dari 100% naik menjadi 1.000.000% itu di bulan suci Ramadan. Namun ada yang menarik dari perkataan Ibnu Abbas yang banyak ditadaburi atau direnungkan oleh para ulama kita. Apa kata Ibnu Abbas? Hina yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril. Artinya proses perubahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedermawanan yang semakin mengkristal, semakin menjadi-jadi, itu salah satu di antaranya adalah hasil dari gesekan hina yalqahu Jibril, ketika ia bertemu dengan Jibril. Apa yang dilakukan ketika bertemu dengan Jibril? Apa yang dilakukan ketika bertemu dengan Jibril? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudarasah setiap malam di bulan suci Ramadan bersama Jibril. Murajaah, membaca, mempelajari kembali, mengulang-ulangi hafalannya kembali di bulan suci Ramadan. Ya. Dan dikatakan bulan suci Ramadan yang terakhir kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti, beliau mengkhatamkan atau mengulanginya 2 kali. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Ramadan itu memberikan bekas. Ramadan ini
keberkahan Al-Quran itu pasti akan memberikan bekas. Sehingga bisa dikatakan orang yang gagal di bulan suci Ramadan adalah mereka yang tidak memiliki bekas sedikit pun dari puasa. Artinya tidak ada bekas sedikit pun yang ia dapatkan dari bulan suci Ramadan. Misalnya, di antara yang pernah dikatakan oleh para ulama kita, di antara bentuk kesuksesan, di antara bentuk bekas, di antara bentuk keberkahan dari bulan suci Ramadan, ketika ia keluar dari bulan suci Ramadan, ia menjadi orang yang semakin sabar. Ketika di bulan suci Ramadan terkikis rasa sering marahnya, di bulan suci Ramadan rasa egoisnya semakin terkikis. Kemudian setelah bulan suci Ramadan berlalu, terbuka hati untuk memaafkan secara sesama. Tidak bisa dipungkiri, sebab suatu kegagalan yang hakiki adalah ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, namun hatinya belum mampu untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti dirinya. Kita kembali bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, harus memberikan bekas, harus memberikan sebuah sentakan dalam gerakan hidup. Kita kembali, apa kata Ibnu Abbas? Ajwadun nas, Rasulullah itu di bulan suci Ramadan orang paling baik, orang paling dermawan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sifatnya Rasulullah adalah sifat yang terbaik. Dia adalah makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala adakan di muka bumi. Dan apa kata Ibnu Abbas? Kita ulangi kembali. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan tersebut itu semakin mengkristal, kedermawanan tersebut semakin mantap. Ya, kapan? Di bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Jibril. Ini yang masya Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika bertemu dengan Jibril, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Mudarasah Al-Quran. Ya, tentunya membaca, mengulangi murajaah Al-Quran. Qatadah misalnya, dikatakan Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi ketika datang bulan suci Ramadan, maka ia betul-betul memfokuskan diri untuk membaca dan mempelajari Al-Quran saja. Di antara ulama kita, Al-Imam Malik, dikatakan ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau, Imam Malik, ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau meninggalkan membaca hadis. Bahkan dikatakan yafirru min qiraati al-ahadits. Beliau lari atau meninggalkan itu membaca hadis. Kajian-kajian hadis ditinggalkan. Dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf, dari Al-Quran. Ya. Ini salah satu singgungan orang-orang yang masih meremehkan, sudahlah kan sudah punya Quran di HP. Ya, alhamdulillah kalau misalnya Quran tersebut bisa dibaca lebih banyak di dalam HP. Ini tentang Al-Imam Malik. Ya. Al-Imam Syafi'i, di antara yang dibenarkan riwayatnya, Imam Syafi'i khatam 60 kali. 60 kali khatam. Berarti apa? Dia khatam sehari 2 kali. Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang ulama tafsir, dikatakan ketika bulan suci Ramadan, beliau selalu khatam ma bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya, itu adalah waktu khatamnya Mujahid. Ada juga di antara ulama-ulama salaf terdahulu, khatmatun bil laili wa khatmatun bin nahar. Khatam sekali di malam hari dan khatam 1 kali di siang hari. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita mengetahui hakikat di mana kita berada. Ini ketika kita mengetahui qimat asy-syai'.
harga dari sebuah sesuatu. Harga Ramadan adalah harga yang tidak bisa la yu'adiluhu syai', tidak bisa ditandingi. Ya. Tidak bisa ditandingi dari segi keutamaan, dari segi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya. Masih pembahasan kita masih pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang perkataan beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan. Sudah maklum bagi kita sudah mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Mari kita renungkan Bapak-bapak sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama Allah turunkan. Tahun kedua Allah turunkan. Tahun ketiga Allah juga masih menurunkan Al-Qur'an. Selama beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan Al-Qur'an di kota mana? Makkah Al-Mukarramah. Allah menurunkan Al-Qur'an di Makkah itu pada bulan apa? Bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa membantah ini. Allah menurunkannya di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, Allah sudah mewajibkan berpuasa? Belum. Syariat puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berarti selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah belum ada namanya puasa Ramadan. Apa yang bisa kita ambil? Spiritnya. Ya. Spirit apa yang bisa kita ambil? Ya. Sebelum bulan suci Ramadan itu dikenal dengan bulan Syahrus Siyam, bulan puasa. Ya. Sekarang kan kalau kita mendengar, ini bulan apa? Oh, ini bulan puasa. Kalau misalnya bulan 12 Hijriah, pasti orang bahasakan ini bulan haji. Ada istilahnya, ini bulan kurban. Ya. Kalau Syawal misalnya, ini adalah Syawal biasa, ini bulan silaturrahim, bulan mudik bagi orang Indonesia. Ya. Di antaranya juga bulan menikah. Di bulan Syawal. Nah, apa yang orang lain kenal tentang bulan suci Ramadan, bulan Ramadan dikenal dengan bulan puasa. Ya. Nah, tapi puasa Allah syariatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, bulan Ramadan dikenal dengan bulan apa? Dia dikenal dengan bulan Al-Qur'an. Dia dikenal dengan bulan Al-Qur'an. Sehingga di antara bentuk kegagalan adalah ketika tidak ada Al-Quran yang membekas di dalam hati dan jiwa kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Benar, artinya tidak bisa dipungkiri tingkat bacaan yang memperbanyak bacaan di bulan suci Ramadan ini memang syai'un matlub, hal yang dianjurkan, yang diminta, artinya memperbanyak di bulan suci Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan memang benar ada larangan membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Artinya kata Rasulullah, la yafqahu man qara al-Qur'an aqall min 3. Tidak akan paham orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kata beliau Ibnu Rajab, larangan tersebut itu berlaku bagi orang yang terbiasa. Ya, saking rajinnya hampir tiap hari di luar bulan suci Ramadan juga membaca kurang dari 3 hari. Ini yang dilarang.
Namun kata beliau Ibn Rajab, kalau ada al-awqat al-mufaddalah, waktu-waktu yang dikhususkan, waktu-waktu yang memiliki fadilah dan keutamaan, di sini dibolehkan. Seperti apa? Ketika seseorang masuk di kota Makkah dan dia bukan orang Makkah, maka dianjurkan untuk dia untuk memperbanyak amalan, di antaranya membaca Al-Qur'an. Di antaranya juga ketika bulan-bulan 10 hari dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, bulan suci Ramadan. Bahkan saya kira kita pernah sampaikan dan pernah singgung dalam beberapa kajian bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan salafus saleh ada yang khatmah 4 khatamat bil lail wa 4 bin nahar. Khatam 4 kali di malam hari dan khatam 4 kali di siang hari. Allahu akbar. Ya. Ini ketika seseorang betul-betul memahami hakikat dan harga dari sebuah sesuatu. Ya. Bukankah seorang lelaki akan mati-matian mengeluarkan dan mengusahakan apa yang ia bisa lakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan seorang kekasih yang sudah ia kenal. Kenapa? Karena dia sudah tahu hakikat dan harga dari seorang perempuan tersebut. Maka ia akan mengejarnya. Ya. Kenapa orang-orang yang masih banyak lalai di bulan suci Ramadan? Ya. Karena belum terlalu memahami hakikat dan harga dari bulan suci tersebut. Ya. Ini tidak mudah, ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dikatakan anta fi Sya'ban, bagaimana keadaan kalian di bulan Sya'ban itu akan menjadi gambaran dari keadaan kalian di bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa? Iya, kalau orang yang tidak ada persiapannya di bulan Sya'ban, maka mau tidak mau di bulan suci Ramadan ma lahu hadzun illa al-ju'i wal 'atash. Artinya tidak ada yang ia dapatkan, yang ia nikmati dari bulan suci Ramadan kecuali ia tidak makan dari subuh hari sampai menjelang maghrib. Dia tidak bisa menikmati apa-apa. Al-Quran yang seharusnya menjadi ruh bagi jiwanya ia tidak dapatkan juga. Tapi kalau kita kembali ke ulama-ulama terdahulu, ya, kami sering mengajak beberapa bapak-bapak, beberapa jamaah untuk sama-sama memikirkan atau merenungkan. Kami katakan, jangankan orang yang kita tidak usah dulu masuk kepada martabat atau golongan-golongan yang khotam 1 hari 2 kali, ya. Tapi kita lihat dulu kepada orang yang khotam 2 hari sekali. 2 hari sekali, berarti 1 hari dia baca setengah Al-Quran. Ya. Ini kalau dibacanya dengan bacaan yang gimana ya? Bacaan yang cepat saja, ini masih mengambil waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama dibaca dengan cepat. Waktu yang sangat lama. Kapan dia harus mengurus urusan rumahnya? Kapan ia harus mengurus urusan kantornya? Kapan ia harus mengurus urusan anak-anaknya? Sementara ia mau khotam dalam bulan suci Ramadan 15 kali. Ya. Membutuhkan, belum lagi ketika dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang pendek. Ya. Sekarang ulama-ulama terdahulu mereka tinggalkan semua ibadah, bentuk-bentuk ibadah, ya, selain ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, mereka fokus pada mushaf, membaca Al-Quran. Ya. Fokus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa Al-Quran terus? Memang seperti itu. Karena memang bulan Ramadan ini, selain ia dikenal dengan bulan puasa, ia jauh lebih dahulu dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Tamam, kita pernah singgung, kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan berpuasa? Kenapa? Kalau kita ingin tanya, kenapa Allah tidak syariatkan berpuasa menahan lapar ini di bulan haji saja? Di bulan 12. Kenapa Allah tidak syariatkan puasa di bulan Muharram saja? Kenapa Allah tidak syariatkan puasa di bulan Rajab?
kenapa Allah memilih bulan suci Ramadan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulannya Al-Qur'an disyariatkan puasa. Ya. Kenapa? Ya. Kita rasakan. Silahkan bawa Bapak rasakan. Silahkan ambil Al-Quran, baca Al-Quran dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan kenyang. Apa yang terjadi? Kalau membaca Al-Quran dalam keadaan perut penuh atau dalam keadaan kenyang, yang terjadi adalah ngantuk, berat, badan tidak semangat, bawaannya ingin segera berbaring, bawaannya ingin segera tidur, bawaannya hanya ingin menonton YouTube dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan orang yang menikmati ibadah tilawahnya ketika dia dalam keadaan lapar. Ya. Ini yang menjadi sehingga kenapa ulama-ulama terdahulu ini buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka menjadi tulisan-tulisan yang hebat, bestseller di zamannya dan bestseller di zaman setelahnya. Kenapa? Salah satu di antaranya mereka bukan orang yang terlalu banyak memikirkan masalah perut. Al-Imam Ahmad, ini sering kami singgung, Imam Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang itu bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya, khususnya ibadah membaca Al-Quran, tadabbur, ta'amul Al-Quran, sementara dia dalam keadaan kenyang? Kata Imam Ahmad, la aradhalika. Tidak. Sulit sekali. Rasakan bapak-bapak sekalian. Misalnya kita sekarang menikmati tarawih, salat tarawih. Ini masukan dari saya. Kalau ingin menikmati salat tarawih, jangan makan sebelum salat tarawih. Jangan makan sebelum salat tarawih. Ya. Bisa ketika misalnya berbuka puasa, 2 butir kurma, 2 buah kurma, kemudian air. Ada zam-zam, alhamdulillah. Tidak ada zam-zam, minuman-minuman yang lain pun bisa diminum. Ya, intinya tidak terlalu kenyang. Ya. Kenapa? Ada di antara kebiasaan beberapa kabilah atau beberapa orang di Jawa kalau tidak salah ya, kami dapat dari kawan-kawan, katanya saya kalau di kampung buka puasa itu langsung nasi, langsung makan berat. Jadi misal 10 menit sebelum berbuka puasa itu sudah siap nasi, ayamnya, sayurnya, sambelnya dan lain sebagainya. Itu semua sudah siap. Begitu Allahu Akbar, mereka semua makan. Karena bagi mereka untuk mengobati lapar ini tidak bisa dengan hal-hal yang pisang, apalagi es buah dan lain sebagainya. Langsung makan berat. Ya. Tidak jauh beda dengan beberapa keadaan kita. Memang tidak makan nasi langsung, tapi semua bentuk makanan yang ada di depannya disikat. Es buahnya lah, pisang hijaunya lah, apalagi lumpia, donat, tahu isi, bakwan dan lain sebagainya semua dihantam menjelang sholat maghrib. Menjelang sholat maghrib semuanya dihantam. Ini akan membuat apa? Makanan sudah sampai di sini, demi Allah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah. Tidak bisa, tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Yang terasa apa? Yang terasa ketika bangun sholat isya kemudian ikut sholat tarawih bersama imam. Yang terasa apa? Berat. Sehingga ketika imam membaca setengah satu rakaat, satu halaman misalnya, oh yang ada adalah apa? Ini imam, lama betul. Apalagi kalau rukuknya ditambah agak lama sedikit, ini imam, lama sekali. Ya. Ini apa? Tidak ada dari ibadah kita yang kita nikmati. Tapi coba kita rasakan. Berbuka puasa dengan 1 atau 2 atau 3 butir kurma saja. Kemudian minum air 1 atau 2 gelas. Akan terasa lapar yang terasa itu akan hilang dengan 3 butir kurma atau dengan 1 buah pisang dan lain sebagainya. Kemudian rasakan nikmatnya sholat isya dan sholat tarawih. Ya. Silahkan. Kalau misalnya sudah hanya misalnya berbuka sedikit saja, kemudian minum air saja, kemudian sholat isya dan sholat tarawih masih belum, artinya masih tetap ngantuk, berarti ada yang perlu dipertanyakan dari
sistem-sistem syaraf yang ada di tubuh kita. Artinya tidak akan ada masalah insyaallah taala, dan rasakan sendiri. Ya. Misalnya di antara kebiasaan orang Arab yang sebagian yang kami pernah dapatkan di Qasim, mereka memang betul-betul tidak makan setelah salat maghrib, dan mereka hanya berbuka dengan kurma. Setelah salat maghrib mereka menunggu isya. Setelah salat isya mereka salat tarawih. Nanti setelah selesai salat tarawih baru hujum. Apa hujum? Mereka serang makanannya. Kabsha, mereka serang untalah, anak kambing lah, dan lain sebagainya. Itu yang mereka serang. Terkadang bisa sampai sahur tidak butuh lagi sahur, nanti sahur hanya dengan kurma saja. Itu yang mereka lakukan. Di satu sisi misalnya ya kadang-terkadang terbuang-buang nasinya, tapi satu sisi yang sangat baik adalah apa? Mereka mampu menikmati ibadah mereka. Ya. Ini tadi jawaban dari kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, bulan di mana kita harus memperbanyak tilawah Al-Qur'an, dipilih untuk disyariatkan puasa di dalamnya agar kita menikmati bacaan Al-Qur'an ini dalam keadaan kosong perut. Ya. Kita nikmati bacaan Al-Qur'an di siang hari jam 9, siang hari, sore hari, kita nikmati dalam keadaan kosong perut. Ya. Dalam keadaan kosong perut, dan akan terasa nikmatnya. Ya, silahkan, saya kira di sini misalnya ada di antara kita, ada antara pemirsa atau yang mendengarkan kajian, ada seorang dokter, ya, insya Allah dia seorang dokter tahu apa yang membuat seseorang, salah satu di antara faktor-faktor yang membuat seseorang ngantuk itu apa. Apalagi kalau bukan makan yang banyak. Berbuka dengan makanan yang banyak itu sangat mengganggu. Ya. Bagi kami bukan mengganggu aktivitas, tapi mengganggu ibadah. Ya. Sehingga yang terjadi, yang bermunculan dari berbuka dengan yang banyak ini apa? Kasih tahu imamnya. Tolong dipercepat. Sholat isya dan sholat tarawih usahakan 20 menit saja. Ini didapatkan. Kami pernah diminta menjadi seorang imam di salah satu masjid. Rakaat pertama dan rakaat kedua kami membaca satu halaman. Artinya satu halaman ini dibagi menjadi dua rakaat. Ya, dengan bacaan yang agak cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cuman setengah halaman. Rakaat kedua setengah halamannya. Apa yang terjadi setelah salam dari rakaat kedua? Ada yang bisiki, Ustaz, bisa cepat sedikit? Kami katakan, oh iya. Oh iya. Akhirnya kami membagi satu halaman itu kami membagi menjadi 4. Menjadi 4 rakaat. Satu halaman 4 rakaat. Setelah salam ada yang lagi datang. Ustaz, kalau bacaannya sudah bagus, kayaknya bisa dikurangi lagi ruku dan sujudnya. Karena ini permintaannya jamaah. Ya. Apalagi yang menjadi masalah ini kalau bukan disebabkan dengan perut yang penuh. Kalau perut ini tidak terganggu, insyaallah ta'ala kita akan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, Ramadan ini, di bulannya Al-Quran ini, bulan tilawah Al-Quran, artinya memang bagian dari Al-Quran ini lebih banyak di bulan suci Ramadan. Allah tambah lagi dikondisikan kembali kita dalam keadaan lapar, agar apa? Agar kita menikmati ibadah tilawah tersebut. Sungguh merugi ketika tidak ada bekas yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan. Ya, saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat chat, nanti akan dibacakan oleh Ustadz kita yang menghandle ini, Ustadz Komarudin. Ada Ustadz ya? Assalamualaikum Ustaz. Apa strategi agar di bulan Ramadan ini kita bisa khatam baca Al-Quran
dan juga dapat memperbanyak hafalan? Dan di waktu kapan waktu terbaik untuk menambah hafalan? Masya Allah. Bagaimana agar target bacaan dan juga bisa menghafal Al-Quran? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali sebenarnya. Ya. Dan kapan waktu menghafal terbaik? Kalau waktu menghafal terbaik tidak diragukan adalah di pagi hari. Ini yang tidak diragukan. Sehingga caranya adalah jangan sahur terlalu banyak. Terlalu kenyang, cukup dengan kurma 3 biji, makan sedikit nasi, ada telurnya, ada pisangnya, ada airnya. Kemudian pagi hari ya, dipakai untuk menghafal Al-Quran. Ini waktu yang terbaik. Tidak diragukan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan itu di pagi hari. Nah, bagaimana menambah hafalan di bulan suci Ramadan? Sebelumnya saya berikan kisah. Ada seseorang yang dia hafalkan Al-Quran dan hafalannya bagus sekali. Dan apa yang membuat saya takjub? Dia tidak hafalkan itu ayat kecuali pada bulan suci Ramadan. Hafalannya selesai 30 juz. Namun tidak dihafalkan kecuali di bulan suci Ramadan. Misalnya, bulan suci Ramadan hari ini, dia hanya mampu menghafal 4 juz. Ya sudah, dia hafalkan 4 juz, 11 bulan selanjutnya dia hanya gunakan untuk murojaah. Oh, jadi lancar sekali hafalannya. Datang Ramadan selanjutnya, bertambah hafalannya 4 juz lagi. Ya. Bertambah hafalannya 4 juz lagi. Berarti 11 bulan selanjutnya, dia hanya murojaah 8 juz. Bisa dibayangkan 11 bulan murojaah hanya 4 juz saja, bagaimana kualitas lancarnya. Sampai dia selesai hafalan 30 juz juga di bulan suci Ramadan. Ya, saya kira silahkan dibagi waktunya. Kita menghafal di pagi hari. Kemudian setelah kita hafalkan, betul-betul ia sudah terhafal dan terjaga, kita menambah tilawah kita. Membaca Al-Quran kembali, kemudian membaca maknanya, ikuti kajian-kajian yang berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian di malam hari sebelum misalnya istirahat, mengulang kembali hafalan kita di pagi hari, atau disetorkan kembali kepada seorang istri, seorang anak, atau bapak ya, bagi anaknya. Ya, seperti itu agar dia berjalan maksimal. Ya. Menghafal Al-Quran bagi kami ini orang yang ingin mengkhususkan menghafal di bulan suci Ramadan saja, karena melihat sebuah waktu yang mufaddalah, artinya waktu yang diberikan waktu yang memiliki banyak keagungan dan keutamaan di dalamnya. Ini hal yang dan punya makna tersendiri. Ya, kami mengenal seseorang yang menghafalkan Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan. Nah, jawabannya apa? Saya mengambil spirit diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi saya menghafalnya hanya di bulan suci Ramadan, dan saya tidak menambah hafalan di luar bulan suci Ramadan, melainkan hanya murojaah saja. Subhanallah, hafalannya ini bisa dikata sebagaimana hafalan kita kepada surat-surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Ikhlas. Bagaimana hafalan kita dengan Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ya, dipertanyakan sekali kalau misalnya ada seorang muslim membaca Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah lupa-lupa. Dipertanyakan. Artinya seperti itulah kualitas hafalan mereka. Nah, saya kira ini jawaban dari pertanyaan tadi. Sudah saja? Masya Allah. Saya kira jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit kajian kita untuk pagi hari ini. Kita selalu sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memberikan kesehatan kita, kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, Quran ini adalah ma'dubatullahi fil ard, hidangan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ya, merugi sekali orang yang sudah dipanggil dan diberikan hidangan kepadanya, namun ia tidak menikmati hidangan tersebut. Ya. Kita juga mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat, tetangga yang sampai hari ini misalnya masih belum menikmati bulan suci Ramadan. Allah gerakkan hati mereka, Allah gerakkan hati mereka untuk menikmati bulan yang mulia ini. Ya. Saya kira ini
Kita sedikit berdoa jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alhu sa'iqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima syafi'ana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.